berangkat dari Bir Ali, masih di kota suci Madinah Al-Munawwarah, di kota Nabi. Kita kemudian berangkat ke kota Makkah Al-Mukarramah. Tadi kita sudah sampai di hotel penjelasannya, dan sekarang kita akan masuk pada ritual yang menjadi rukun utama dalam penunaian ibadah umrah kita. Dari mulai tawaf hanya ada 3. 1, tawaf. Yang kedua kemudian sa'i, dan yang ketiga adalah tahallul. Ya, saya ulang, tawaf, kemudian sa'i, yang ketiga apa? Tahallul. Baik, tawaf adalah ibadah, ingat, ibadah yang dilakukan dengan cara berputar mengelilingi Ka'bah, ya, searah jarum jam sebanyak 7 putaran. Ya, dimulai dari Hajar Aswad atau yang segaris dengan Hajar Aswad. Jadi saya tunjukkan dulu, ini simulasinya, miniatur Ka'bahnya sebagai contoh. Kemudian di sini ada tanda saja untuk Hajar Aswad. Walaupun aslinya tidak serendah ini, mungkin agak segini. Ya, kalau serendah ini tidak, ya, agak setinggi di sini. Jadi nanti kalau bisa memungkinkan untuk kemudian mencium Hajar Aswad, memegang Hajar Aswad, meganglah yang paling utama, ya. Jadi bukan mencium, untuk memulai itu memegang yang paling utama. Kita bisa pegang, tapi biasanya situasinya itu agak crowded. Ya, cukup banyak orang. Dan walaupun tidak sedang berumrah, banyak orang ingin mencium Hajar Aswad. Karena itu untuk menyentuh ini dalam tahap pemulai itu tidak mudah. Kita ambil yang paling memudahkan saja, ini prinsipnya. Berdasar keterangan dalam Al-Quran, surah ke-2 ayat 185. Di pertengahannya, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk setiap hambanya. Maka kalau ada yang mudah, jangan dipersulit. Jelas? Baik. Bagaimana cara yang mudahnya? Tarik garis lurus dari sini, lurus, ketemulah kemudian ada lampu hijau nanti. Sejajar dengan ini ada lampu hijau. Ini karena kita miniatur, kita alihkan lampu dengan pohon, ya, sama-sama hijau. Jadi setara dengan itu. Jadi begitu melihat ke atas ada kelihatan lampu. Kalau masih sulit nanti di mana posisi Hajar Aswadnya, lampu nggak kelihatan jelasnya, maka lihat saja ada askar yang bergelantungan di situ. Ya, gantung begini terus orang berkumpul, itu pasti 100% Hajar Aswad di situ. Dan insya Allah kita nggak akan kesulitan karena saya pun akan ada di situ saat mulai membimbing pertama. Nanti saya akan pimpin kita rombongan saat masuk dari awal tawaf sampai berakhir tawaf insya Allah. Nah, untuk masuk ke sini saya akan simulasikan saya masuk keluar dari hotel, masuk masjid. Saya mulai dari sini. Jadi nanti posisi kita akan masuk dari pintu King Abdul Aziz. Ya, saya ilustrasikan hotelnya. Hotel itu nanti akan ada di posisinya yang sebelah sana, Bu. Ya. Jadi kita masuk keluar, masuk pintu King Abdul Aziz, kurang lebih di sebelah sini pintunya, masuk. Nah, begitu masuk, kita akan masuk, kemudian diarahkan ke sebelah kanan, masuk lorong ke sebelah kiri lagi, kemudian ke kiri lagi, masuk kiri lagi, jadi tembus ke sini, nanti akan dibimbing sama-sama. Baru masuk turun tangga ke bawah. Kita nggak naik ke atas, kita ingin di depan Ka'bah langsung, di pelataran bawah. Ya. Jadi kemudian ketika turun, nah karena turunnya di sini, sementara Hajar Aswadnya kan ada di situ. Ya. Maka kita akan berjalan dulu, nggak langsung tawaf. Begitu kemudian turun tangga, kita akan melihat Ka'bah langsung, persis depan Ka'bah. Nah, saat melihat Ka'bah ini, di situ kami akan ajarkan doa pertama melihat Ka'bah. Jelas? Jadi kita bimbing. Jadi begitu masuk ke masjid, kita juga berdoa, ya. Kita baca doa biasa, Allahumma ftahli wa barahmatik, boleh. Atau kalau mau doa tambahan, ada juga yang diajarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, masih ingat doanya? Ada yang hafal? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Itu diajarkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi masuk masjid kaki kanan, kemudian berjalan, begitu nanti turun tangga atau eskalator, nanti ada eskalator, dua sisinya eskalator, di tengah-tengahnya tangga biasa. Ya, jadi kalau tidak mau rumit, turun tangga biasa saja. Kalau ada kesulitan nanti kita sesuaikan. Kemudian turun tangga, begitu turun tangga kita melihat Ka'bah. Nah, nanti saya akan bariskan, akan berhenti. Jadi tidak akan berjalan dulu, kita bariskan dulu, dibagi kemudian ke dalam 2 atau 3 baris supaya tidak menghalangi orang yang lain. Kalau kelihatan banyak berkumpul, kita akan disuruh pergi nanti. Ya. Jadi kita berhenti dengan cepat, menghadap ke arah Ka'bah. Dan di situ saya akan bimbing dengan doa. Nanti saya bacakan doanya, tapi dari sini saya ajarkan. Sekarang saya posisikan saya di depan Ka'bah. Jadi saya masuk lagi ke sini supaya kelihatan oleh semua. Jadi persis depan Ka'bah, begitu kelihatan, nanti ada doa. Ya, doanya nanti insya Allah saya bimbing.
dan takriman semua jenis kemuliaan, wa ta'ziman semua jenis keagungan, wa tasyrifan semua jenis kehormatan, wa mahabatan semua jenis kemuliaan-kemuliaan yang bisa memberikan kebaikan kepada orang yang hadir di situ, wa birran dan segala kemuliaan yang bisa menghilangkan sifat-sifat buruk sebelumnya. Kemudian wazid ala man hajjahu aw i'tamarahu aw ra'ahu. Maka dengan itu ya Allah, jika ada orang haji dimulai di Ka'bah ini, datang ke Ka'bah ini, atau orang umrah atau orang sekedar melihatnya saja sekarang, maka mohon tambahkan pula pada orang itu semua kemuliaan tadi. Kemuliaannya, keagungannya, kemudian keistimewaannya juga jadikan saat dia mulai tawaf nanti, atau saat dia melihat Ka'bah ini, hilanglah semua kejelekannya dan datang semua kemuliaannya. Paham sampai sini? Di doanya kurang lebih seperti tadi. Kalau Anda ingin menghafalkannya, nanti saya bisa tuliskan atau teman-teman bisa pakai handphone begini, kemudian saya bacakan, Anda bisa ulang-ulang untuk menghafalkan itu. Kalau tidak hafal, dalam hati bisa bacakan dalam bahasa Indonesia. Tapi saya bimbing bahasa Arabnya ketika nanti sampai di sana. Sepakat? Baik. Setelah itu, kemudian kita mulai berjalan dan berhenti di posisi jajar dengan Hajar Aswad. Ini berhentinya akan sangat singkat sekali karena nggak boleh berhenti terlampau lama. Ya, nggak boleh berhenti terlampau lama. Karena itu, setelah berdoa tadi nanti, saya akan tambahkan dengan doa pengantar untuk menghadap ke arah Ka'bah saat memulai untuk tawaf. Di saat tawaf itu, tadi kita kemudian hati-hati pastikan yang laki-laki terbuka bagian kanannya seperti ini. Kemudian tangan kanan, ya, atau dua tangan. Kalau untuk Hajar Aswad bisa dua tangan begini, ya. Kalau dua tangan kesulitan, satu tangan yang sebelah kanan. Dan menghadap ke arah Hajar Aswad, ke Ka'bah, lalu mengucapkan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tahan sebentar. Lihat baik-baik, fokus. Sebetulnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini kalimat singkatnya. Asalnya agak panjang. Tapi boleh kita bacakan di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan doa ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu panjang asalnya. Tapi boleh kita mulai di wajjahtunya. Sah. Ya, nah ini untuk Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon kalau teman-teman, saya nggak usah minta lah, saya wajibkan aja untuk menghafalkannya. Karena doanya ini sangat singkat, padat, dan mudah untuk dipahami. Ya, Allahumma, boleh ikuti? Allahumma imanan bika. Ulangi, Allahumma imanan bika. Wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak memungkinkan membaca itu saat persis kemudian sejajar dengan Hajar Aswad, maka saya akan bimbing bacaannya saat tadi kita berhenti menghadap Ka'bah tadi. Jadi pas depan Hajar Aswad kita tinggal baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi biasanya ada kondisi yang agak longgar yang kita bisa bacakan tadi agak panjang. Biasanya kalau askar itu cepat dia, kalau terlalu banyak lama berhentinya dia nggak ada toleransi, langsung suruh pergi gitu kan, jalan gitu. Nah, daripada nanti kita repot, nanti pilihan pertamanya nanti biasanya begitu turun melihat Ka'bah saya akan bacakan sampai tadi yang terakhir. Baru nanti setelah sampai dekat ke Hajar Aswad sejajar, kita tinggal bacakan yang Bismillahirrahmanirrahim. Apa pentingnya doa tadi? Ini yang mau saya jelaskan. Ini jarang dijelaskan saat Anda menunaikan haji atau umrah. Saya mau tanya begini, Hajar Aswad itu artinya apa? Putih ya? Nah, baik, Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Batu hitam. Memang asalnya hitam? Putih ya? Putih, dalam hadis putih seputih susu. Kenapa kemudian jadi hitam? Dosa siapa? dosa manusia. Nah, karena dosa manusia jadi hitam kan? Baik, Bapak Ibu manusia bukan? Iya. Manusia. Jangan-jangan yang nyumbang dosa itu kita. Karena itu ini gambaran semakin menghitam karena dosa-dosa manusia asalnya putih. Ya, secara falsafahnya, hikmah dalam bahasa Qurannya, secara hikmahnya ini adalah gambaran kepada kita bahwa diri kita itu asalnya bersih. Putih, bersih, seputih susu. Nggak ada dosa. Cuman saat kita beraktivitas, kita lupa. Telinga mulai mengundang dosa, mata salah lihat mulai berdosa. Maka digambarkan dengan Hajar Aswad yang jadi menghitam karena dosa kita. Makanya ketika datang ke situ menghadap kemudian ke arah Hajar Aswad, yang dibayangkan bukan Ka'bahnya. Bayangkan dosa apa yang kita bawa sampai kita ada di situ. Di saat mulai pertama akan tawaf, bayangkan dosa apa yang kita bawa selama hidup ini sampai menjadikan diri kita hitam.
sampai pandangan kita tidak baik, kotor, telinga kita kotor, mulut kita kotor, kaki kita kotor, sehingga bergerak pada kebaikan itu tidak mudah. Kalau kita bersih, kebaikan itu mudah dilakukan. Tapi kalau sholat malas melangkah, pasti ada yang salah dengan kaki. Lisan berucap yang kotor, ada yang salah dengan lisan kita, ada yang keliru. Makanya begitu melihat Hajar Aswad, bayangkan dosa yang kita bawa itu apa. Karena itu fitrah manusia, itu ketika melihat Ka'bah pertama kali, itu pasti ada getaran di hati. Pasti telinganya, pasti matanya akan mengalirkan air mata, akan menangis dia. Kenapa? Yang menangis itu bukan keadaan kita yang ingin menangis, tapi hati fitrah kita yang menuntut kita bersih kembali. Karena itu Allah berjanji lewat lisan Rasulullah. Ingat, yang diwariskan lewat kalimat tadi. Maka siapapun yang datang ke Ka'bah ini, dia menghadap dengan benar, dia berjanji ingin memperbaiki diri, seakan-akan ada kalimat begini: kalau kamu bertobat, benar-benar datang ke sini, ingin menggugurkan semua dosa, maka mulai tawaf ini aku ampuni semua dosa-dosa. Sehitam apapun dosa yang kita bawa sampai menyebabkan batu ini hitam, kalau kita mau tobat, maka seketika akan diampuni dosa-dosa kita. Makanya Anda lihat, batunya boleh hitam, tapi kenapa perisai yang mengiringinya itu putih, merah? Ingin menandakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua orang pasti pernah salah. Tapi hal yang paling ringan, setidaknya pulang dari Ka'bah itu selesai semua dosa-dosa kita. Makanya janji ini kita bacakan, Allahumma imanan bika. Ya Allah, saya datang ke sini karena yakin iman kepadamu. Watasdiqan bi kitabika, dan saya ingin kemudian membenarkan semua keterangan dalam kitabmu. Katamu yang datang ke sini akan sukses, saya yakin. Katamu yang datang ke sini akan diampuni dosa, saya yakin ya Allah. Katamu yang datang ke sini akan diberikan ketenangan, saya yakin ya Allah, saya yakin itu semua itu. Ya wafaan antika, dan saya kesini ingin menagih semua janji yang telah kau sampaikan tadi. Engkau berikan kesuksesan, saya akan minta di sini ya Allah. Engkau janjikan ketenangan, saya akan mohon di sini. Engkau janjikan ampunan, saya akan minta. Wattiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya akan kerjakan semua ritual umrah mulai saat ini sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang janjikan, Nabi yang tegaskan, kami akan tagih semua itu dan kami akan ikuti sesuai petunjuk Nabi. Maka kalau kita bisa ucapkan dengan benar, kita akan mulai Bismillah ya Allahu Akbar, ya Allah kami akan mulai tawaf kami dengan menyebut namamu yang paling agung. Maka ketika kita benar kerjakan itu, janji pertama kami mulai di sini. Paham seperti ini? Saya ingin Anda paham, bukan cuma bacakan putar-putar tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Jadi ketika Anda bacakan kalimat Bismillah ya Allahu Akbar, maka kalimat pembuka itu sekaligus membuka komitmen janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mulai dari sini, angkat tangannya atau kedua-duanya, baik kalau nggak bisa salah satunya, jadi di posisi ini nanti ya, sejajar dengan Hajar Aswadnya. Baik ya. Ya, saya contohkan dulu, nanti selebihnya nanti insya Allah kita bisa praktekkan ya. Bismillah ya Allahu Akbar. Baru kemudian kita melangkah, Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu ya, tahan, pelan-pelan. Kalimat itu yang paling singkat. Kalau mau disempurnakan, misalnya ditambah boleh, la haula wa la quwwata illa billah. Baik, Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar. Kalimat itu dibacakan sampai di batas ini, Maqam Ibrahim. Tahan sebentar. Ini miniatur dari Maqam Ibrahim. Perhatikan sebentar ya. Ini tidak ada apa-apanya di sini. Nggak ada kaitan dengan sah tidaknya ritual tawaf. Ini penanda dua hal. Hal pertama, tanda bahwa di batas ini ada tapak kaki Nabi Ibrahim. Miniaturnya. Ini adalah posisi saat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah meninggikan bangunan Ka'bah. Di Ka'bah pernah hancur di masa Nabi Nuh, terkena banjir. Ya, banjir besar. Kemudian habis itu bagian atasnya. Dan diperintahkan meninggikan lagi. Di ketika diperintahkan meninggikan, bahasa Arabnya meninggikan itu rafa'a yarfa'. Yarfa' naik tinggi. Ya, tinggikan. Maka turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Ya, untuk kemudian menyampaikan pesan itu. Pernah dikerjakan sebelumnya. Karena dari Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim 30 generasi. Saya pernah sampaikan dulu, Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS. Di 30 generasi. Nah, peristiwa ini ribuan tahun sebelumnya sudah terjadi. Cuma diturunkan ayat untuk menginformasikan pada Nabi. Turun ayat Quran surah kedua ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Dan ingatlah, pelajari ketika Nabi Ibrahim akan meninggikan kembali bangunan Ka'bah yang hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ketika beliau akan mulai mengangkat batu, tapak kaki pertamanya tepat di tapak kaki makam Ibrahim itu. Ya, akan mulai mengerjakannya.
Tapak kaki pertama untuk mengangkat sesuatu disebut makam namanya. Maka di situ disebut makam Ibrahim. Ya, makam itu artinya bukan kuburan asalnya. Ya, bukan kuburan. Yuk kemana? Ke makom gitu kan. Kuburannya mana? Bukan di situ. Itu tapak kakinya. Ya, di sini ini pesan pertama. Jadi segi sejarah. Yang kedua dari segi hikmah. Rahasia ini, rahasia makam Ibrahim. Kenapa Anda baca subhanallah, alhamdulillah, ya, kemudian dan seterusnya sampai la ilaha illallah Allahu akbar. Kenapa dibaca cuma sampai sini? Rahasianya ada di Quran surah 19 Maryam ayat 49 sampai 50. Saya ulang, Quran surah ke-19 Maryam ayat 49 sampai ke-50. Secara singkat saja, secara singkat, Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah banyak. Ya, di antara ujiannya, di antaranya ada ujian rumah tangga. Sudah menikah, sudah sekian lama, istrinya malah divonis oleh medis tidak mungkin punya keturunan. Ya, dia maaf Bu, monofos, kemudian mandul juga, dan itu sudah melewati banyak ujian dan istri mendampingi terus. Di kampung setelah menikah, dicela oleh masyarakat, didampingi oleh istri. Diusir dari kampung, dampingi oleh istri. Ya, bahkan saat dibakar pun istri yang kemudian bantu menolong dan sebagainya dengan izin Allah. Didampingin terus, cuma ujian juga berlaku pada istri. Karena istri diponis oleh medis nggak mungkin punya keturunan. Akhirnya apa yang terjadi? Ini yang paling menarik. Nabi Ibrahim mempraktekkan 3 rumus yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rumus ini diajarkan kepada Nabi dan Nabi mengajarkan pada kita. 1, kalau Anda kerjakan 3 rumus ini, maka apapun yang Anda minta, bahkan kalau itu mustahil menurut manusia, itu akan dikabulkan oleh Allah. Kalau kita butuh. Rumus pertama, subhanallah. Rumus kedua, alhamdulillah. Rumus ketiga, la ilaha illallah, Allahu akbar. 3 rumus ini. Baik ya, saya ulang, 3 rumus ini. Subhanallah, saya cepat ya, karena saya setelah ini saya harus langsung siap ke bandara, saya akan berangkat ke Jepara. Jadi tolong betul-betul fokus pada apa yang saya sampaikan. Subhanallah artinya ucapan yang disampaikan sebagai komitmen kita untuk meninggalkan segala hal yang tidak terkait dengan keagungan Allah atau bertentangan dengan sifat-sifat Allah. Contoh, Quran surah kedua ayat 116. Ada orang berkata, wa qalu takhadzallahu walada. Allah punya anak. Bertentangan kan dengan sifat Allah? Ya, tidak benar ya? Maka dikatakan subhana, itu enggak benar. Ya, orang kafir saat itu berkata pada Nabi Muhammad, Tuhanmu gila, bisa memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Palestina cuman semalam balik lagi. Maka turun kemudian surah Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra, subhan. Itu enggak benar. Nah, sekarang banyak sekali kadang kita tidak sadar mengajarkan atau melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan sifat dan keagungan Allah. Paling singkatnya melanggar ketentuan Allah. Pernah nggak begini? Kalau sholat itu perintah bukan? Wajib nggak hukumnya? Kok bisa teman-teman abaikan? Ya kan? Mohon maaf, Anda sedang bekerja, tiba panggilan sholat. Sebetulnya bisa ditunda pekerjaan itu karena tidak mendesak sifatnya. Kenapa Anda nggak sholat dulu? Bahkan ada yang sengaja nonton, ya? Ada yang sengaja mengabaikan, ada yang nunda-nunda, padahal bisa dikerjakan saat itu. Nah, ini ketika Anda ucapkan subhanallah, itu kan nggak tepat gitu. Maka ketika Anda ucapkan subhanallah, maka coba ingat-ingat perbuatan apa yang selama ini kita kerjakan yang bertentangan dengan sifat dan keagungan Allah. Melanggar ketentuan Allah, sering abai, kan? Ya, kadang-kadang kata-kata tidak baik dan seterusnya, itu subhanallah. Begitu Anda bacakan subhanallah, ingat tuh salah apa sih? Dosa apa? Itu maksudnya. Punya dosa apa gitu. Jadi kalau Anda benar subhanallah ya Allah, saya salah ya Allah. Ya, saya salah kepadamu ya Allah, saya begini, saya begitu dan sebagainya. Itu kalau benar diucapkan, itu air mata kita tuh bisa keluar. Dan enak gitu. Nah, saat itulah jatuh ampunan Allah kepada kita. Turun. Ya, yang kedua, walhamdulillah. Saya ajarkan di tafsir kemarin waktu malam Jumat. Alhamdulillah adalah bukti kalimat syukur. Syukur itu artinya menggunakan semua nikmat ya sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Mata syukurnya lihat yang baik-baik. Quran surah 24 ayat 30 31. Telinga dengar yang baik-baik, lisan katakan yang baik-baik, pakaian ini kenakan yang baik-baik. Ya, maaf kendaraan pakai untuk bersyukur, cari nafkah, jangan dibawa ke tempat maksiat. Ya, berangkat ke majlis taklim pakai kendaraannya sebagai syukur dan sebagainya. Sekarang saya mau tanya pada Anda sering minta banyak hal kepada Allah, tapi yang diberikan pun belum disyukuri. Ini banyak yang nulis pakai pena nih. Penanya berapa kali dituliskan pada yang baik-baik? Pernah nggak pena yang dipakai itu tulis untuk misalnya, mohon maaf ya, tulis hadis, tulis Quran, pakai taklim, pakai macam-macam. Berapa banyak pena di kantor yang digunakan untuk catatan duniawi? Padahal dia akan dihisab. Handphone Anda berapa kali bisa mengingatkan kepada ibadah? Pernah nggak setting alarm untuk tahajud?
Pernah nggak nulis status yang baik-baik? Ini kan banyak sebetulnya. Ya, sendal pernah nggak dipakai untuk ke majelis taklimat? Jangan-jangan cuma dipakai untuk olahraga saja. Olahraga dipakai untuk jalan dan sebagainya. Itu aja yang dihisab, belum bisa kita pertanggungjawabkan saat ini. Apalagi di akhirat nanti. Dan Anda masih berani minta yang lain. Ada orang minta mobil, motor aja belum dipakai untuk ibadah, udah minta mobil. Ada orang minta pakaian yang ada aja belum pernah dipakai ibadah. Maka dari itu, saat Anda mengucapkan Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah, Walhamdulillah, ingat-ingat nikmat apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita syukuri, sekaligus yang belum kita maksimalkan, kita istighfari di situ. Dalam hati kita. Jangan dicampur dengan bacaan. Di bacaan itu cukup yang tadi, Subhanallah, Walhamdulillah. Kalau benar yang kita ucapkan ini dari hati kita, dan mengingat nikmat tadi, Subhanallah, Subhanallah, Walhamdulillah, begitu Walhamdulillah kita ingat nikmat ayah, nikmat ibu, terima kasih ya Allah, nikmat istri sehat, suami sehat, nikmat anak-anak, subhanallah, alhamdulillah, nikmat. Sampai di situ, maka berlaku hukum Quran surah ke-14 rahasianya, ayat ke-7. La in syakartum. Nah, kalau engkau berkomitmen untuk bersyukur dari nikmat yang aku berikan, maka aku akan tambahkan. Ya, kata Allah, aku akan tambahkan. Jadi begitu kita syukur, nikmat ditambahkan. Paham? Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini yang terakhir, begitu kita sudah subhanallah, kemudian walhamdulillah, maka komitmen terakhir yang Allah minta, sudah jangan pertuhankan yang lain kecuali Allah, dan agungkan Allah saja bukan yang lain. Jadi kalau benar tawaf setelah ini, kita berjanji, ya Allah, mulai hari ini saya akan jadikan yang agung hanya Engkau saja. Jadi tidak ada handphone hu akbar, WhatsApp hu akbar, tidak ada Instagram hu akbar, tidak ada pekerjaan hu akbar. Semua kalau sudah bertentangan dengan hukum Allah, ketetapan Allah, maka Allah yang paling utama. Jelas? Oke, misal sekarang sedang main handphone, ada panggilan sholat, bahkan panggilannya lewat azan, ingatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda baca di sini wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Engkau yang paling agung. Sekarang dibuktikan. Kalau tawafnya benar, maka semua panggilan Allah akan nomor satu. Sepanjang kita punya kemampuan mengerjakannya. Maka komitmen di situ, ya Allah, saya nggak akan tuhankan yang ini kecuali Engkau saja. Engkau yang Tuhan. Maka tidak ada lagi kemudian kita perilaku-perilaku yang menyimpang dari itu. Nggak ada kata-kata semua agama sama, menuju Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda, itu nggak akan ada. Kita bekerja dengan baik, ikuti hukum-hukumnya, tapi tetap nomor satukan Allah dalam kehidupan kita. Kalau itu benar semuanya, maka apa yang terjadi? Nabi Ibrahim melakukan semua itu. Dan itu tidak mudah melakukan itu. Kadang-kadang mungkin mesti dicela. Biasanya ibu kumpul dengan teman-teman, sekarang mau taklim. Teman-teman mulai berkata, udah mulai soleha sekarang ya. Ya saya bukan soleha, saya ani. Saya kan? Gak apa. Dan teman-teman juga begitu. Biasanya nggak ke masjid, sekarang jamaah. Mulai ada celaan. Biasanya kumpul dengan grup-grup dengan yang lain, sekarang mulai berubah, mulai ada orang menyoal dan sebagainya. Itu biasa, itu masih biasa. Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ibrahim dilempar, Nabi Ibrahim diusir. Tapi kita diminta skala kecil saja. Kalau benar skala kecil itu, maka apa yang Allah berikan pada Nabi Ibrahim akan dianugerahkan pada kita. Jadi begitu selesai Nabi Ibrahim dengan tadi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Apa yang terjadi? Nanti buka Quran surah 19 ayat 49 sampai 50-nya. Wa wahabna lahu Ishaq. Kami anugerahkan kepada beliau Ishaq. Ishaq itu anak siapa? Ya, pasti anak Nabi Ibrahim. Tapi dari siapa? Sayyidah Sarah. Yang divonis, maaf, mandul dan monofos, nggak mungkin punya keturunan secara medis. Maka yang mustahil pun nggak akan berlaku bagi Allah. Sudah. Hilang semua batas itu. Maka apa yang diminta Nabi Ibrahim seketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, orang-orang yang subhanallahnya benar, alhamdulillahnya benar, Allahu akbarnya benar, diberikan peluang oleh Allah, mau minta apa saja silakan. Bebas. Allah berikan. Anda mau minta nikmat tadi, la in syakartum la azidannakum, akan tambah. Anda minta ampunan, minta, saya berikan ampunan. Maka dari situ, dari sejak Maqam Ibrahim sampai Rukun Yamani berputar sampai ujung sisi sebelah sana. Ini Hajar Aswad. Ini yang ke arah Hijr Ismail, sini 2. Rukun Yamani yang sebelah sana satu lagi. Nanti saya berputar sedikit untuk penunjukan. Kalau panas boleh agak berteduh. Perhatikan baik-baik. Anda boleh minta bebas dengan bahasa kita yang kita pahami dari sini sampai dengan Rukun Yamani. Nggak perlu pakai bahasa Arab. Boleh dilafadzkan. Boleh dilafadzkan. Sepanjang itu kita ketahui. Ya, boleh minta silahkan. Cuman kalau kita khawatir orang dengar, kalau orang samping kita orang Bangladesh, ya, orang India, kita bacakan juga nggak apa-apa. Ya Allah ampuni abdi, ya Allah ampuni abdi. Tapi jangan sampai kita bacakan yang di samping tahu apa yang kita lafadzkan sehingga mengganggu dia juga.
Ya Allah ampuni abi, kunaon ce. Ya, jadi agak mengganggu nanti ke kitanya ya. Boleh di hati minta atau bacakan yang bacaan yang sekiranya diri kita mendengar. Ya Allah maghfirli, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni. Ini demi Allah saya katakan, ini bebas dari sini sampai sana. Jangan paksakan dan membaca sesuatu yang Anda tidak pahami. Minta aja, mau dengan bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, minta seluas-luasnya. Dan itu kesempatan kita. Maaf ya, saya lagi, Anda biaya itu nggak sedikit, tenaga, waktu, maka jangan sia-siakan. Tapi ingat pesan saya sekali lagi, jangan berhenti di tempat-tempat ini, teruskan karena rukun kita belum selesai. Kita baru tawaf. Nanti saya akan bawa di waktu-waktu khusus, nanti kita bagi kelompok, saya akan tuntun. Anda boleh berhenti, nanti saya tunjukkan tempat-tempat mustajab. Nanti setelah selesai umrah, nanti ada waktu saya akan atur, yuk kita berangkat malam ini kelompok A, malam ini kelompok B. Nanti saya akan tuntun, berhenti di sini multazam, ini multazam. Ini pintu, yang ini Hajar Aswad. Nanti saya akan ajak mendekat, saat orang mencium Hajar Aswad, Anda saya bawa ke sini. Ayo berdoa di sini. Selesai sini, yuk tinggalin yang ini. Sebagian pergi ke sana, Hajar Ismail, masuk Hajar Ismail. Nanti ada yang di Rukun Yamani dan sebagainya. Jadi jangan khawatir, jangan terjebak pada suasana di kosong di depan nih, saya mau masuk ke situ, jangan. Anda belum sa'i. Jelas ya? Belum sa'i, belum tahallul. Jadi kita akan bina, jadi kalau ada yang berhenti saya akan tarik. Ya, ayo cepat, jalan. Putar terus. Ya, paham sampai sini? Ini baru sampai kemudian Maqam Ibrahim sampai dengan Rukun Yamani. Nah, mulai sekarang tolong Bapak Ibu urutkan karena ini waktunya banyak sekali sampai 7 putaran. Nggak main-main, 7 putaran. Saya ulang ya, berapa putaran? 7. Artinya ada 7 kesempatan berdoa. Tolong bagi-bagi. Kalau saya biasanya pertama saya berdoa untuk ayah, putaran pertama. Kedua untuk ibu, kan? Kemudian yang selanjutnya baru saya masuk untuk misalnya keluarga, ya untuk istri. Yang keempat untuk anak-anak, kan? Yang kelima untuk kerabat dekat, ya, ada paman, ada bibi, ada teman-teman. Yang keenam misalnya untuk teman-teman yang murid-murid, yang taklim, yang apa, yang kolega-kolega dan sebagainya. Yang ketujuh umat Islam seluruhnya atau yang non-muslim mendapat hidayah, minta. Jadi kita tahu, begitu kita bacakan doa pertama untuk ayah, oh tahu ini putaran pertama. Nggak usah pakai gelang Bu ya, atau karet, tuh, nggak usah dimasukin lagi. Kita atur dari sekarang. Yang pertama untuk fulan. Yang kedua fulana, minta aja terus, satu aja itu, nggak kemana-mana. Jadi kalau Anda bicara untuk orang tua, misalnya orang tua sudah meninggal, udah mintanya itu aja. Allahumma gfirlahu warhamhu, terus ingat-ingat kebaikannya. Saya praktekkan itu. Jadi kalau sudah putaran pertama, saya ayah aja yang diingat. Bagaimana beliau mengajar, beliau memangku, beliau bercanda, ingat semuanya. Terus kita bacakan, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afu anhu. Ya Allah sayangi ayah saya, ya Allah berkahi, ya Allah terangi kuburnya. Buka terus saja. Satu itu aja. Nanti putaran kedua untuk ibu. Bayangkan kasih sayangnya, air matanya, keringatnya, darahnya dan sebagainya, minta. Ibu aja, satu fokus aja itu. Ya. Ketiga nanti untuk Anda sendiri misalnya, suami atau pekerja yang sedang bekerja, minta di situ silahkan. Lancarkan pekerjaan saya, ya Allah, mudahkan proyek saya, ya Allah, berkahi pekerjaan saya, jauhkan dari riba, ya Allah, jauhkan dari yang haram. Minta Anda aja. Yang keempat istri Anda, istri, ya Allah, sayangi istri saya, ya Allah, berikan bimbingan kepadanya, jadikan dia soleh, ya Allah, jadikan pendamping saya sampai di akhirat, ya Allah, berkahi rumah tangga kami, ya Allah, jauhkan dari masalah-masalah yang bisa meratakan hubungan rumah tangga kami. Minta sampai selesai. Keempat terus anak-anak, kelimanya anak-anak. Kalau belum ada, minta, ya Allah berikan saya keturunan, ya Allah, minta yang tapi yang tulus mintanya. Dan kaitkan untuk ibadah. Ya Allah berikan saya keturunan yang dengan itu, ya Allah jadikan dia penghafal Quran, membela agamamu, ya Allah jadikan dia seorang mujahid. Minta terus minta. Itu akan cepat. Sambil minta, tapi dari hati kita mohon. Dengan kehusuan yang paling dalam. Baru yang keenam, jangan untuk sendiri saja, ada tetangga, ada kerabat dan macam, mintakan. Sampai itu selesai. Dan demi Allah saya katakan, begitu Anda bisa mintakan itu dengan khusyuk, seketika bisa terjadi. Jadi gitu. Jelas ya? Yang 3 pertama agak cepat, sampai ke Rukun Yamani. Ya, di Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad ini, Rukun Yamani yang sebelah sini, sisi yang sini, ya, yang terakhir. Kemudian sampai dengan ke Hajar Aswad, yang diucapkan kita sudah hafal, bahkan yang enggak haji umrah pun hafal doa ini dan bahkan punya istilah sendiri. Ya, Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang menambahkan ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Tapi sampai di tadi pun cukup boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Pertanyaannya kenapa doa itu kita baca? Saya mau jelaskan sampai kita paham. Begini. Sering kan kita berdoa? Sering minta kan? Baik, pertanyaan saya, permintaan itu keinginan kita bukan? Ya, pasti keinginan. Tapi tidak setiap keinginan itu kita butuhkan. Banyak orang sering minta tapi sesungguhnya dia nggak butuh. Ya, dia minta motor, padahal dia nggak butuh motor. Dengan sepeda pun cukup. Dia minta mobil, padahal dengan motor pun cukup. Ada yang minta motor dikasihnya mobil oleh Allah. Maka dari itu,
Allah hanya akan mengabulkan. Ini prinsip doa. Allah hanya mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ingat itu. Kecuali istidraj. Kalau istidraj semua dikasih supaya dia banyak maksiat karena dia memang nggak mau kembali kepada Allah. Tapi kalau hamba yang taat tidak. Allah hanya kabulkan apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia inginkan. Makanya setiap permintaan kita tadi akan kemudian dinilai oleh Allah kalau itu baik untuk dunia dan akhirat kita. Kadang-kadang dunia baik tapi akhirat nggak ada nilainya. Atau akhirat baik tapi dunia nggak ada nilainya. Allah tidak menginginkan itu. Yang Allah inginkan dunianya dia sukses, akhiratnya dia bahagia. Maka sesuatu yang punya nilai dunia akhirat disebut hasanah namanya. Perbuatan baik yang punya nilai akhirat. Maka gimana caranya dunianya hasanah, akhiratnya hasanah? Kita mintakan Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Maka boleh jadi apa yang kita mintakan itu dikabulkan dengan cara yang berbeda. Misal, Anda anak kampus minta, ya Allah saya pengen kuliah di ITB, tiba-tiba masuknya IPB misalnya. Anda nanti baru akan tahu ketika di masa depan, ternyata ini yang saya butuhkan. Saya dulu minta kepada Allah, ya Allah saya pengen ke Madinah. Pengen ke Madinah. Semua syarat sempurna, lengkap. Bahkan diberikan tanda tangan oleh tokoh yang nggak usah dilihat orangnya. Siapa anaknya, siapa berkasnya, tanda tangannya dilihat sudah diterima orang itu. Secara syariat keduniaan. Tapi Allah berkehendak lain. Terjadi bom Bali. Semua kuota ditutup. Nggak peduli siapa dia, tutup semuanya. Harap-harap ke Madinah, ternyata mampir ke Ciputat. 2 tahun belajar di situ, belajar, dan masuknya pun bukan kampus biasa, bukan fakultas biasa, fakultas yang kerjasama dengan Al-Azhar. Jadi semua sistemnya dari Al-Azhar, dosen-dosennya pakai bahasa Arab semua. Baik, tiba kemudian tinggal 1 lagi semester saya belajar, saya semester 5, tapi saya ngambil semester pendek, tinggal nulis saja, selesai semuanya. Tiba-tiba ada telepon, carikan orang ke Libya. Saya agak cepat ya, dengan singkat, carikan 2 orang siswa ke Libya. Saya dapat 1, padahal saya sudah keliling-keliling, dapat 1. Saya sampaikan cuma ada 1. Kata guru saya, kenapa nggak kamu aja temani berangkat? Saya niat nemani, hanya nemani saya balik lagi. Tapi begitu ke sana, saya dapatkan ini yang saya cari. Saya sangat mencintai Al-Quran. Dari sejak kecil, saya cinta sekali dengan Al-Quran. Dan saya ingin paham Quran. Maka ternyata untuk memahami Al-Quran, kalau menghafalkan dimanapun bisa. Tapi untuk paham Quran, mesti mengerti bahasa Quran. Dan tidak ada kampus paling baik untuk memahami bahasa Quran kecuali di Libya pada saat itu. Kuliah dakwah. Maka ternyata dari Libya itu, saya diantarkan ke Mesir. Saya diantarkan ke Saudi, sampai ke Madinah, sampai ke Ummul Qura, sampai masuk ke Ummul Qura-nya, sampai lihat, sampai belajar lagi tempat lain. Ternyata Masya Allah teman-teman sekalian, kita menginginkan sesuatu, Allah jalankan dari tempat lain dan semua dapat di situ. Nggak terbayang kalau saya ke Madinah, saya nggak mungkin bisa ke Libya. Nggak mungkin bisa singgah di Mesir dan sebagainya. Dan dapat itu. Kadang-kadang Anda minta proyek yang A, Allah kasih proyek B. Ya Allah saya pengen pekerjaan ini, Allah kasih yang lain. Kalau sudah begitu, Anda ikuti dulu saja. Nanti di belakang Anda akan tahu ternyata hikmahnya seperti ini. Nah, jadi Anda minta dunia, Allah berikan dunia dan akhirat. Itulah poinnya kenapa kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina. Baik, saya tutup sebentar. Tawaf itu akan mengajarkan kita bagaimana bersikap selama hidup di dunia. Berapa kali tadi? 7 kali. 7 kali kan kita putar-putar kan? Tapi sambil zikir kan? Sambil tasbih kan? Maka kalau orang umrahnya benar, pulang dari umrahnya itu kembali ke tempatnya, maka dia tidak hanya sekedar berputar-putar selama 7 hari sepekan. Semua pekerjaannya akan dia salingkan dengan zikir di dalamnya. Jadi ketika dia kerja, subhanallah, dijaga. Alhamdulillah, sholatnya, segalanya dijaga. Jadi kalau Anda pulang dari umrah, semangat tawaf ini hilang, ada yang salah dalam hidup Anda. Orang tawaf gak boleh saling sikut jalan, walaupun berdesakan. Gak boleh karena untuk urusan cium hajar aswad, Anda pasang joki. Ya, ayo pak, begitu selesai bayar, ribut di situ. Ya, itu spirit. Makanya kalau pulang dari sini, nggak boleh Anda pulang ada proyek nyogok orang hanya sekedar mendapatkan proyek. Nggak boleh saling sikut untuk mendapatkan sesuatu yang rezeki itu udah diatur. Apalagi saling menyingkirkan, menyungkurkan hanya sekedar untuk mendapatkan sesuatu dalam urusan dunia, itu spiritnya. Jangan sampai saling sikut dalam urusan rumah tangga karena semuanya ibadah. Ya, jangan saling menyingkirkan, menyungkurkan, mengeksplorasi kesalahan masing-masing. Semua orang pasti punya salah. Itu poin pertamanya. Paham? Oke, kalau sudah, kita kemudian masuk sa'i. Mana batasnya? Oke. Safa Marwah. Ibu jangan bergeser. Ikhwan bisa pindah fokus melihat ke sini. Saya akan pindah ke sebelah sini. Marwahnya ini. Sofanya mana? Mas Hanif, ini sofanya. Baik. Boleh kok sambil duduk, boleh. Sebelah sini boleh. Sebelah sini. Yang teduh, boleh. Sebelah sana boleh. Bebas. Yang penting kedengaran suara. Ini sofa. Itu marwah ya. Baik. Sekarang perhatikan. Itu Hajar Aswad. Nanti kalau posisi Masjidil Haram,
kita dari sini berarti ini Masjidil Haramnya, ini Hajar Aswadnya. Nanti keluarnya begitu kita selesai 7 ya. Ada satu yang tadi saya ingin sempurnakan dulu. Perhatikan, 3 putaran pertama itu cepat. Kalau laki-laki sambil berlari kecil, perempuan jalan cepat. Nah, 3 putaran ini ikuti dulu ya, jangan mendesak ke dalam. Ya, jadi putaran pertama standar aja, normal, ikuti dulu, ikuti. Kalau longgar, justru nyari celah yang longgar. Kalau dia keluar, ikutin aja keluar supaya lebih cepat. Ya, lebih cepat sampai ke Hajar Aswad lagi. Setelah 3 itu, putaran 4 dan 5, kalau Anda ingin mendekat ke arah yang kosong ke depan, itu boleh, silahkan. Biasanya begini, putaran kelima itu akan lebih longgar. Anda akan berada di dekat 4-5, dekat Rukun Yamani, itu kosong. Boleh, silahkan. Kalau mau merapat, tapi jangan berhenti. Merapat sambil jalan lagi. Supaya putarannya lebih sedikit, lebih kecil. Nah, tapi kalau di putaran 6 dan 7, khususnya 7, maka tawafnya jangan mendekat ke Ka'bah tapi melebar keluar. Jadi saya akan dorong, yang di dekat Ka'bah saya akan dorong keluar. Yuk keluar. Maksud keluar itu menjauh dari Ka'bah. Menjauh. Jadi nanti putaran ke-6 saya akan minta agak menjauh, putaran ke-7 khususnya, jadi saya minta di luar area ini. Jadi orang-orang berkerumun di sini, kita keluar area sini. Ya. Jadi pas di sini Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah. Sudah di luar kita, bukan di situ. Dia sudah berada di sini. Jadi begitu sampai sini saya akan tarik, Pak, keluar, Bu, keluar. Nanti saya minta tim saya untuk menunggu di wilayah sudut untuk sholat 2 rakaat. Jadi nanti teman-teman begitu keluar nanti akan diarahkan, Bu, ke sini, Bu, Pak, ke sini, Pak. Udah, langsung sholat 2 rakaat. Sholat. Ini keluar dari sini. Ya, kalau ada yang belum selesai, nanti saya yang tunggu. Saya tunggu dengan sebagian kawan, atau kami tugaskan tunggu. Tandanya tadi yang syal musafir itu. Ya, jadi makanya tanda jangan dilepas saat tawaf. Nanti kita akan ketahuan. Biasanya kalau belum ketemu, saya akan putar juga sama ikut muter. Dia akan kelihatan nanti ada di mana. Ya, nanti setelah selesai, semuanya akan diminta keluar. Sholat dulu 2 rakaat. Dan tolong jangan sholat di luar area lingkaran ya. Biasanya kan suka ada garis, kemudian ada semacam portal kecil ya. Nah itu di belakangnya disekat untuk sholat di situ. Di belakang Maqam Ibrahim, persis di sini. Ya, nanti ada daerah perempuan, ada laki-laki. Ya, perempuan nanti biasanya agak di belakang, Bu, agak ke belakang, tarik garis lurus, laki-laki di sebelah depannya. Ada lagi yang area perempuan sampingnya, laki-laki di sampingnya lagi, boleh. Dan jangan paksakan ya. Jangan sampai saya pengen mendekat Maqam Ibrahim, langsung sholat di situ. Tiba-tiba ada askar, ibu, keluar. Ini ujian ya Allah. Ini ujian. Bukan ujian, salah. Ya. Jadi kan ujian tapi salah. Jadi ke belakang, sholat di belakang garis. Ya, paham ya? Tapi poinnya, tarik garis lurus jajar dengan Maqam Ibrahim. Ya, tarik garis lurus, silakan sholat, bacakan jangan yang panjang-panjang. Boleh yang pertama, rakaat pertama boleh Al-Kafirun, yang rakaat keduanya pakai Al-Ikhlas. Ya, atau kalau hafal misalnya boleh Al-Baqarah 125 dan 126 juga tidak ada masalah. Ya, jelas sampai sini? Baik, kalau sudah jelas, dari sini kita akan kumpul. Biasanya saya akan minta minum air zam-zam dulu. Air zam-zam dulu, nanti di belakang tempat sholat itu ada air zam-zam. Boleh silahkan minum dulu. Kalau sudah minum, sudah enak, yuk kita sa'i. Berangkat kita sa'i. Jadi nanti keluar dari sini, dari tempat itu, Hajar Aswad, setelah sholat selesai, kita akan berputar ke belakang, baru naik kemudian ke Bukit Safa. Nanti dari Bukit Safa saya bimbing naiknya, kita akan baca mulai dari Innas Safa wal Marwata, susun lagi, usapnya dengan baik, sampai ke atas Bukit Safa. Secara singkat begini, di Bukit Safa Marwah ini, pertama yang harus dilakukan, ini ingat, yang teman-temannya ya kawan, ingat baik-baik. Saya mungkin tidak akan mengingatkan kembali, tapi akan langsung menepuk pundaknya. Ya. Ini kan terbuka begini kan, saat tawaf ya. Nah ini hanya tawaf saja. Saat sa'i balikin lagi. Ya, saat sa'i tutup lagi, begini. Ya, ingat saat tawaf bukan begini. Saat sa'i tutup lagi begini. Paham? Baik, awas, ini penting sekali karena tidak boleh terbuka bagian untuk sa'i, ya, bagian untuk yang tangan yang sebelah kanan. Ya, jadi tawaf ini buka begini untuk sa'i, kemudian tutupkan kembali. Karena itu kita akan berhenti sejenak setelah sholat sambil minum tadi untuk melepas peniti-peniti itu yang tadi di belakang itu. Ya, sebagian ada penitinya, lepas dulu, kemudian baru pakaikan dengan sempurna, menutup semuanya seperti ini. Baik, setelah selesai, kemudian baru kita mulai Safa. Teorinya begini, naik ke Bukit Safa, setelah naik, kita akan berhenti semua menghadap dulu ke arah kiblat, lalu kita berdoa, memulai untuk sa'i. Ini saya pimpin, Bapak Ibu tinggal menghafalkan saja. Ya, itu kita hafal kok insya Allah, doanya sangat mudah sekali, sudah ada di situ. Ya, kemudian kita menghadap ke arah Ka'bah, kita bacakan. Jadi yang dihafalkan itu sebetulnya tawaf sudah hafal.
Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Rabbana atina fid dunya. Hafal kan ya? Ya, yang saya ini tinggal ngafalin saya aja. Itu pun nggak banyak kok kita sudah hafal. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, gitu kan, dan seterusnya. Kemudian kita selesaikan itu pun sudah insya Allah 85% hafal. Nah, begitu kemudian selesai ini, ya, abda'u bima bada Allah wa rasuluhu, ya, saya akan mulai sa'i dengan mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian kita mulai bismillah Allahu akbar, menghadap ke arah Ka'bah, kita berdoa dulu. Nah, mohon fokus, saat akan memulai ini, Anda boleh berdoa meminta supaya dimudahkan sa'inya dulu pada yang pertama. Baru kemudian memulai. Turun. Ya, saya terangkan teoritis fikihnya dulu. Turun dari sini sofa pasti akan bergerak begini. Jadi masuk dari sini, bergerak ke sini, mohon izin Bu ya. Turun ke sini. Turun, jadi turun biasa baca doa. Nanti saya bimbing juga dengan bacaannya lebih keras, Anda bisa mengikuti. Kemudian sampai turun, nanti turun tuh bacanya bebas, silahkan. Setelah turun yang pertama mendekat ke lampu hijau, itu bebas baca apa saja, silahkan. Nggak ada doa khusus, kecuali di antara dua lampu hijau yang kita beralih kecil itu. Ya, di Anda mau baca di situ, mau baca Quran boleh, mau baca yang lain lagi boleh. Tapi biasanya saya khususkan untuk orang tua kalau di sini, khususnya ibu. Saya biasanya minta untuk ibu karena peristiwanya antara Sayyidah Hajar dengan Sayyidina Ismail alaihissalam. Jadi begitu turun dari sini bebas ya, mau baca Quran mau apa silahkan, sah saja. Mau berdoa bebas doanya, kecuali saat antara dua lampu hijau. Dia Anda bacakan Rabbighfir warham wa'fu wa takarram innaka antal azul akram. Rabbighfir warham, ya Allah mohon ampuni kami, mohon sayangi kami. Wa'fu wa takarram, ya Allah mohon hapuskan kesalahan-kesalahan kami dan muliakan hidup kami. Innaka antal azul akram, sungguh engkau pemilik segala keagungan dan pemilik segala kemuliaan. Kita mintakan itu sampai selesai di lampu hijau. Laki-laki agak lari-lari cepat ya, lari-lari kecil. Yang perempuan jalan cepat aja, nggak usah lari. Perempuan tidak perlu lari ya, jalan cepat saja. Jalan laki-laki berlari kecil. Paham? Baik. Lepas dari lampu hijau ini jalan lagi seperti biasa, berdoa lagi. Kalau bisa susun doanya sampai, saya mohon maaf ya, saya naikkan ke atas gini. Tapi saat saya tidak begini ya. Nah, kemudian Anda bacakan seperti biasa sampai ke naik Bukit Marwah. Jadi Marwah pasti akan dari sini ke kanan. Ya, sampai dari kanan ini, kemudian kita akan ke kiri ke sini. Ya. Begitu ke kiri ke sini, itu berhadapan dengan Ka'bah. Kita minta lagi menghadap Ka'bah dulu. Jadi bukan numpang lewat ya. Menghadap ke Ka'bah lagi, berdoa lagi. Di posisi Ka'bah nanti akan ada di sebelah kiri. Ya, sebelah kanan, maaf, kanan. Kanan Bukit Marwah. Dan sebelah kiri kalau dari sana untuk ke Bukit Safa. Jadi kita menghadap Ka'bah dulu, kemudian berdoa, baru setelah itu doa sejenak langsung turun lagi. Dan gak perlu panjang-panjang doanya. Minta aja, misalnya ya Allah kabulkan doa saya tadi, ya Allah kabulkan doa saya tadi, turun lagi. Ya, lu baca lagi kemudian doa-doa yang standar. Turun sampai ke sofa lagi, dihitung berapa? 2 ya, jangan terlalu soleh ya. Capek nanti. Sa'i itu 7 putaran, jadi dari sofa ke Marwah 1, dari Marwah ke sofa 2, baik dari sofa ke Marwah 3, jadi pasti akan mulai di sofa dan berhenti di Marwah. Ingat ya, jadi kalau berhenti di sofa, itu pasti ada yang kurang. Kalau enggak baru 6 atau kelebihan 8. Ya, baik, 6, 7-nya di mana? Marwah. Bolak-balik sampai kemudian di Marwah. Selesai di Marwah kita kumpul dulu, kemudian baru setelah itu tahallul. Sebelum ke tahallul, saya agak cepat sedikit, fokus baik-baik, dan kita akan berakhir. Apa artinya sofa? Saya apa artinya saya? Oh, lari-lari kecil, baik. Kalau lari-lari besar, maraton. Baik. Saya itu bukan lari-lari kecil. Saya itu asalnya usaha yang sangat serius, yang sungguh-sungguh. Sa'a, yas'a, sa'yan. Usaha yang sangat serius, yang sungguh-sungguh. Kenapa disebut sa'i? Karena di tempat itu ada seorang ibu yang sangat serius, sungguh-sungguh mencari air minum untuk anaknya yang sedang kehausan. Dan dia bolak-balik. Karena kesungguhan inilah kemudian Allah mengabulkan di balik kesulitannya segala keringanan yang mungkin dia dapatkan. Ya, ibu itu menempuh dengan sangat luar biasa. Jadi ketika ditinggalkan suaminya dengan izin Allah, lalu ASI-nya tidak keluar, hal yang paling pertama kali terbayang di benaknya itu bukan mengeluhkan situasi. Suami nggak ada, ibu tugas kerja, dinas, makanan kosong. Biasanya sih secara fitrah manusia akan mengeluh kan? Ya Allah suami nggak ada, ya Allah nggak ada makan. Tidak. Yang harus dilakukan dalam situasi sulit adalah sofa. Apa itu sofa? Beliau naik ke atas bukit dengan perasaan yang bening. Di sofa itu asalnya dari kata sofa yasfu tasfiyantan.
Wasofian, wasufian, wasofin, wasofia. Sofa itu asalnya menyaring sesuatu yang kotor sehingga yang lahir yang baiknya saja, yang bening. Pernah lihat minyak goreng? Asalnya kan disaring kan? Begitu disaring, yang kotornya tinggal di atas, yang beningnya keluar kan? Nah itu saringannya disebut tasfiyah namanya. Tasfiyah. Hasilnya disebut sofa. Orangnya disebut sofi. Sofia kalau perempuan, sufi kalau laki-laki. Di sufi, sofia, sofi itu artinya orang yang mampu menyaring segala yang kotor sehingga yang keluar yang baik-baik. Jadi kalau dia mau bicara, dia pikir dulu, oh, ini nggak baik, dia nggak keluarkan. Kalau dia melihat, dia pikir dulu, ini yang baik yang saya lihat, yang tidak baik saya tinggalkan. Itu sofi namanya. Baik ya? Sufi adalah orang yang bersyariat, melatih diri dengan mendekat kepada Allah, bersyariat, berzikir, salat, baca Quran, sehingga dengan itu dia menjadi dekat dengan Allah dan dipelihara dari segala hal yang buruk. Jadi yang keluar yang baik-baik. Nah, kenapa disebut Bukit Sofa? Karena pada saat Sayyidah Hajar itu naik ke bukit itu, beliau menepikan segala yang tidak baik terhadap Allah. Prasangkanya baik semua. Nggak mungkin saya diperintahkan oleh Allah ke sini kecuali akan diberikan kebaikan. Walaupun suami nggak ada, walaupun segala nggak ada, ini amanah. Pasti Allah nggak akan pernah nugaskan sesuatu kecuali diberikan solusinya. Allah nggak akan pernah memberikan beban kecuali diberikan kemudian segala kemudahan di dalamnya. Maka ketika keyakinan itu tiba, apa yang terjadi? Diberikan kemudian semangat 2 kali lipat. Jadi kalau orang mengatasi masalah dengan keyakinan, itu masalah itu akan mengecil. Tapi kalau belum apa-apa udah pesimis, semakin besar masalahnya. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman sedang punya masalah, hal pertama dilakukan adalah yakin itu akan selesai. Ya, prasangka baik sama Allah. Jadi kalau Anda berprasangkanya buruk, itu menambah masalah. Bebannya berat gitu. Maka itu pelajaran Bukit Sofa. Jadi kalau sudah pulang dari umrah, Anda punya masalah di rumah tangga kah, di pekerjaan di kantor, pertama prasangka baik dulu pada Allah. Ini pasti akan selesai. Allah pasti mudahkan. Tidak pernah diberi kesulitan sudah ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Enggak pernah saya diberikan amanah kecuali saya mampu menanggungnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Setelah itu usaha. Ya, enggak cukup dengan tawakal, ikhtiar dulu. Pasti selesai, tapi enggak ngapa-ngapain. Saya lapar ya Allah, pasti kenyang, tapi enggak makan, mustahil. Ya. Karena itu cari dengan sungguh-sungguh, maka Anda berangkat turun. Berangkat, ya, terus, kan? Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ya. Teruskan lagi, kalau mau disempurnakan boleh, ya. La ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa 'azza junda, wa azamal ahzaba wahda, la ilaha illallah, wallahu akbar wa ilahil hamd. Jalan sampai kedua tadi yang hijau tadi. Di semua mengagungkan Allah. Saya yakin denganmu ya Allah, kau pasti akan berikan kekuatan kepada saya, kau pasti akan menangkan saya, kau pasti akan tepikan segala masalah saya, kau pasti akan bantu saya dari orang-orang yang mengisangi saya. Minta, kau pasti yakin akan menolong saya ya Allah. Jalan, ikhtiar. Nah, dalam pekerjaan pun begitu. Kalau Anda mau mengerjakan sesuatu, ikhtiar dan minta doa sama Allah supaya dimudahkan. Setelah itu ikhtiar, kalau ada peluang kejar. Walaupun dengan berlari kecil. Sayyidah Hajar turun melihat di situ ada oase, maka beliau kemudian mempercepat langkahnya. Kalau kita berlari kecil, ya, walaupun ketika sampai di Marwah, kenapa disebut Marwah? Marwah itu artinya puncak harapan, puncak keinginan yang ingin diraih. Ya, puncak kemuliaan yang ingin didapatkan, itu Marwah namanya. Jadi kalau Anda bekerja apa targetnya? Jadi direktur, itu Marwah Anda. Kalau Anda jabatan, pengen jadi apa? Ya, di kepolisian jadi Kapolri. Ya, di TNI jadi Panglima. Itu Marwah namanya. Jadi kalau pengen sesuatu jangan tanggung. Yang paling tinggi sekalian. Tadi yang saya katakan di dalam. Minta yang paling tinggi sekalian, sampai ke situ. Kalau ada peluang, kejar cepat. Anda bisnis nih, ada peluang, kejar. Ya, sepanjang itu sesuai dengan hukum Allah. Kejar, kalau perlu berlari dengan kecil. Tapi ingat, Allah, tidak semua yang akan kita kejar seketika hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Karena Sayyidah Hajar pun ketika datang ke sini, Masya Allah, ternyata nggak ada apa-apa, cuma fata morgana. Kosong. Tapi apakah putus asa? Tidak. Putus asa, bunuh diri? Tidak. Ya, apa yang terjadi? Sampai di sini, beliau balik lagi, nyari lagi ke sofa. Mungkin di sofa yang ada. Walaupun tempat itu sudah pernah dilalui. Ini yang menarik. Kadang-kadang kan saat Anda nyari alamat, putar ke situ-situ juga kan? Ternyata yang dicari di sampingnya ya Allah. Kan? Tapi kan ketika menemukan itu ada keindahan ya. Balik kemudian ke Marwah, balik lagi ke sofa. Balik ke Marwah, balik ke sofa. Jadi ke sini semangat, ke sana semangat. Tahu apa yang terjadi? Begitu Anda ke sini dan terakhir kemudian di Marwah, beliau sedang sampai Marwah tiba-tiba mendengar anaknya menangis. Dan tangisannya semakin kencang. Saya mau tanya pada ibu, kalau anak sedang kehausan, menangis gak? Nangis kan? Tangannya gerak gak? Kakinya gerak? Nah, Ismail ini
Beliau sedang kehausan, alaihissalam, disimpan kemudian di tanah, kehausan dan bergerak tangannya kakinya. Tapi nggak ada yang keluar apapun. Tapi setelah ibunya bolak-balik, di putaran yang ketujuh ada di Marwah, semakin kencang tangisan, begitu ibunya berikhtiar dengan baik, yakin dengan Allah, apa yang terjadi? Tangisannya ketika semakin kencang, ternyata ibunya mendengar sesuatu yang tidak biasanya. Semakin mengencang ibunya balik dekati anaknya, ternyata ketika ibunya sampai di putaran ketujuh itu, tapak kaki anaknya itu menghantam ke tanah tadi, hantaman terakhirnya itu kemudian dengan izin Allah turun malaikat dan menghantam ke bagian bumi yang dihantam dengan tapak Ismail itu alaihissalam. Begitu kemudian malaikat menghantam bagian itu, keluarlah air yang dicari oleh ibunya tadi. Begitu datang ibunya mengatakan, perhatikan kalimatnya, zam, 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 zam. Ibunya tidak mengatakan ijma, kumpul. Kalau ijma artinya kumpul, hilang lagi. Tapi kalau zam artinya kumpul, jangan pernah berhenti. Kumpul, jangan pernah berhenti. Kalau bukan anakku yang dapatkan, mungkin cucunya di kemudian hari. Zam. Sampai sekarang air itu tidak pernah berhenti, terkumpul. Terkadang ibu yang usaha, tapi anaknya yang dapat. Tidak setiap yang kita usahakan itu boleh jadi kita yang menikmati seketika itu. Mungkin anak kita yang dapat. Ibu yang ngantarkan anaknya ke pesantren, tapi kan yang hafal Qurannya anaknya. Tapi bukan berarti hafalan itu untuk anaknya saja. Ibu juga akan dapat bagiannya. Ya, bukan sekedar pahala di akhirat, tapi kemuliaan di dunia. Betapa banyak anak yang hafal Quran, bapak ibunya belum hafal, tapi ketika haji bapak ibunya ikut. Ketika ditanya orang tuanya, yang dimuliakan ibunya, bapaknya. Padahal yang hafal anaknya. Jadi pekerjaan itu, kalau kita niatkan karena Allah, tidak akan ada yang sia-sia. Kalau bukan kita yang dapatkan saat itu, pasti Allah akan turunkan pada keturunan kita yang akan meraihnya. Karena itu ketika Anda sa'i, maka niatkan karena Allah. Boleh jadi di situ, kalau bukan kemudian orang tuanya, maka semua keluarganya Allah akan berikan kemuliaan. Itulah sa'i. Jadi prinsip terbesar dalam bekerja itu, jangan hanya untuk sendiri. Jangan sampai ada suami-suami cari kerja hanya untuk pribadinya aja. Ya maaf ya, beli barang untuk sendiri, beli handphone, beli mobil sendiri, tidak. Anda itu bekerja untuk kembali pada keluarga. Sama prinsip saya demikian. Jangan sampai juga pekerjaan yang kita kerjakan melupakan harta terindah yang ada di rumah, keluarganya semuanya. Itu terakhir, kalau sudah selesai maka spirit saya akan membawa kita semangat dalam bekerja. Nggak ada orang pulang umroh malas kerja. Ayo pulang. Mulai kemudian semangat lagi, kerja llagi. Dan kalau sudah sukses, maaf ya, prinsip yang kedua, kalau sudah sukses dari seorang anak, jangan merasa sukses sendirian. Boleh jadi peran Anda cuma 30%, 70%-nya itu ibu yang bolak-balik Safa Marwah. Ibu yang tiap malam tahajud, ibu yang pernah memandikan Anda, ibu yang pernah merawat Anda, ibu yang pernah menangis di keheningan malam, orang tua, ayah dan sebagainya. Maka itulah yang disebut di Quran, saya Quran lagi, surah ke-46 ayat ke-15. Kalau seorang sudah sukses seorang anak, maka libatkan orang tua untuk mendapatkan bagian dari kesuksesan itu, walaupun cuma doanya. Walaupun dimulai dengan doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, mohon bimbing hamba untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada hamba dan juga kepada orang tua hamba. Artinya kalau Anda mendapatkan kenikmatan, coba orang tuanya berikan. Kalau sudah nggak ada, ya niatkan sedekah untuk orang tua, ya kan? Haji, umrah, badal dan sebagainya, itu indah sekali. Nah, kalau sudah selesai, maka kita akan berhenti di Marwah, menghadap ke arah kiblat, gunting akan kita bagi. Yang mahram saya akan berikan ke mahramnya. Yang laki-laki biasanya saya akan potongin. Nanti kalau sudah potongin pelan-pelan menghadap ke kiblat. Ini bukan bercanda ya, saya nggak mau bercanda. Waktu tahallul semua syariat nggak boleh ada bercanda. Kita sudah fokus. Jadi kalau nanti sudah menghadap untuk tahallul, nggak ada motong kemana-mana ngadapnya nggak, menghadap kiblat. Bukan sembarangan. Ini ada yang duduk, ada yang rebahan, ada yang sengaja, ada yang macam-macam. Potongin sebelah sini tidak. Anda menghadap ke arah kiblat, saya potong untuk laki-laki dari belakang. Ya. Baik, nanti saya potong, Anda menghadap, saya bimbing doanya. Ya Allahumma ghfir lil muhalliqina wal muqassirin. Allahumma ghfir lil muhalliqina wal muqassirin. Ya Allah, mohon anugerahkan ampunan kepada orang yang telah dicukur habis ini ataupun dipotong sebagiannya. Ya muhalliqin cukur habis, muqassirin potong sebagian. Paham? Baik, kenapa disebut tahallul dari kata halal? Halal artinya boleh. Tahallul menjadi boleh. Ya, lepas, kosong. Itu secara fikih biasa. Artinya, kalau sudah tahallul maka boleh mengerjakan apa yang tadi dilarang lagi. Ganti baju sudah boleh, kan? Silakan. Mau potong kuku lagi, boleh. Silakan. Sampai nggak ada kukunya terserah. Ya. Mau cari yang lain, boleh. Sekarang udah bebas, boleh. Itu secara fikih. Tapi secara hikmah, halal berasal dari kata al-hillu. Hillu, sesuatu yang lepas. Nih, kalau orang Arab itu ada benang. Benang itu kusut. Pernah lihat benang kusut? Dan diurai sampai lurus lagi.
Nah itu kalau sudah lurus, maka orang Arab mengatakan hilul ahbal. Benang yang kusut tadi telah lurus kembali, selesai masalahnya. Kalau ada orang punya masalah, kemudian masalah itu diurai sampai selesai, maka orang Arab mengatakan hilul mushkilah, selesai masalahnya. Kita punya banyak masalah sebelum tawaf, sebelum sa'i, sebelum tahallul. Masalah dengan Allah dalam dosa, masalah dengan dunia, masalah terhambat di hati, masalah sekat. Maka setelah tahallul itu, dengan izin Allah, semua masalah itu akan diurai sehingga kita akan berada dalam keadaan yang nyaman lagi. Kalau tawaf sa'inya benar, maka dosa selesai. Masalah-masalah dosa tuntas, kita mulai dari nol lagi, kosong-kosong. Kan? Masalah dengan hati kita selesai karena tenang hati kita. Karena itu kalau umrah sudah selesai, kita ada waktu sekitar 4 hari masih di Madinah, di Mekah, ya 3-4 hari sebelum kita pulang, silakan nikmati ketenangan itu. Demi Allah saya katakan setelah umrah itu akan lapang. Ke masjid itu enak aja. Ya, belum waktunya udah ke masjid tuh. Belum waktunya. Masya Allah, ada yang pengen azan bahkan dulu. Ya. Ada yang pengen azan, cuman nggak memungkinkan itu kan. Ustaz saya boleh azan nggak? Oh, nggak bisa Pak kalau di sini. Tapi saya orang azan di Istiqlal. Di sini bukan Istiqlal Pak. Ya. Nah, jadi itu saking nikmatnya, saking enaknya. Ada nanti nggak peduli Bu, Pak. Yang penting panas nggak apa-apa. Yang penting saya depan Ka'bah. Ada yang begitu. Ada yang saya tanya, Anda kenapa tadi? Saya Ustaz depan Ka'bah, tapi sudah enak rasanya. Saya sudah keluarkan tanda. Tanda apa maksudnya? Kalau ada terjadi apa-apa pada saya, sudah ada tandanya. Jadi untuk pingsan pun dia nggak peduli, yang penting depan Ka'bah. Ada situasi itu. Jadi kalau sudah selesai, kita santai sejenak, ya tenangkan dulu. Setelah itu kita ibadah. Nanti kita akan atur agenda. Insya Allah nggak akan ada yang kosong. Ya, jadi tiap malam kita akan tahajud. Ada yang mengingatkan, ya ada yang akan ingatkan. Jadi dari sejak di Madinah. Ya keluar jam sekian, laki-laki ke Raudhah dengan saya. Yang akhwat nanti dengan mutawif perempuan. Nanti waktunya akan diatur khusus. Yang laki-laki nanti saya tunjukkan jadwalnya, kapan dibuka, kapan ditutup, kapan saat itu dibuka dan kita lowong. Ya, kosong. Itu nanti saya tunjukkan waktunya. Nanti ada waktu yang kita sama-sama, ada waktu Anda bebas sendirian. Di Masjidil Haram kita bagi untuk tahajud setiap malam. Saya akan mintakan tahajud jam sekian. Nanti waktu tertentu kita akan atur pada 2 hal. Yang pertama untuk ke Ka'bah berdoa. Jadi nanti sebagian-sebagian, gelombang-gelombang dibagi ya sesuai kelompoknya, bisa 20-20, bisa 10-10 sesuai dengan waktunya. Yang kedua kita akan ada ta'lim dekat Masjidil Haram. Jadi kita akan ta'lim seputar wilayah Masjidil Haram. Misalnya di mana Nabi dilahirkan. Di posisi mana Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah, ya radhiyallahu taala anha. Di mana rumahnya Abu Jahal. Ya seperti apa Abu Jahal sering mengganggu Nabi. Dan Abu Jahal dulu hidup ya. Nah, sekarang udah nggak ada. Oke. Baik. Di mana tempatnya Abbas, di mana tempatnya Ibnu Abbas, di mana tempatnya Sayyidah Maimunah. Nabi saat akan Isra Mi'raj pertama kali berangkatnya dari mana? Nanti saya tunjukkan. Rumahnya Abu Bakar di mana? Nanti saya tunjukkan. Ya kalau perlu, kalau bisa kita ke sana, kita ke sana. Ya nanti kalau rumah Nabi kita ke sana, rumah Sayyidah Khadijah kita ke sana, rumah Abbas ke sana, Abu Jahal kita lewati rumahnya. Parlemen Quraisy nanti saya tunjukkan. Rumah Abu Bakar itu ada di wilayah Hotel Hilton. Jadi nanti kalau mau ke sananya kita bisa ke sana. Tapi kalau cukup ditunjukkan, saya tunjukkan. Jadi itu sekitaran Masjidil Haram. Untuk Madinah kita ada city tour. Mekah juga ada city tour. Nanti kita akan lihat sampai ke Arafah, ke Muzdalifah dikenal dengan Armina. Arafah dengan Mina, sekitaran Muzdalifah dengan Mina. Di Madinah kita akan city tour, kita akan lihat-lihat juga. Ada nanti Jabal Uhud, kita akan ta'lim di situ sebentar. Kemudian juga ada Jabal Nur, kita akan lewat ya, Bukit Cahaya, terima wahyu. Kemudian ada beberapa tempat yang lain kita akan singgahi, termasuk juga nanti ada Masjid Qiblatain, kita nanti akan datangi, dan hukum-hukum terkait itu saya terangkan saat ada di sana. Ya, ke Qiblatain wudunya di mana? Apakah di masjidnya atau di hotel dan seterusnya nanti saya terangkan. Yang terakhir, kalau ada yang mau dibeli di sana dicari, Anda boleh tulis dari sekarang di sini. Nanti saya arahkan di mana tempatnya. Ustaz saya pengen jubah yang bagaimana? Apakah jubah warna putih, jubah yang bercorak, jubah yang seperti apa? Apa jubah yang untuk laki-laki? Atau misalnya jelabiah untuk perempuan, mau kualitas yang seperti apa nanti Anda sampaikan, saya tunjukkan tempatnya. Kalau di Madinah ini sekian harganya, ini yang paling murah, tempatnya di sini. Ya kalau yang di laki-laki di sini. Kalau nggak ada di Madinah ada di Mekah. Nggak ada di Mekah, di Jeddah kumpul. Jeddah, jadi Jeddah biasanya agak lebih murah. Nggak ada di Jeddah jangan khawatir, Tanah Abang banyak. Jadi bahkan Anda bisa dapatkan sekarang sebelum berangkat supaya nggak usah pikirin itu lagi. Ya. Terakhir kita ke sana mau ibadah, bukan mau belanja, bukan mau ngobrol, bukan mau macam-macam. Mohon maaf kalau di sana nanti ada yang saya tegur kalau keluar dari rel yang telah ditetapkan, karena saya sayang dengan Anda. Jadi kalau saya sedang tegur, artinya saya menyayangi Anda. Ya, artinya saya ingin ibadah kita sempurna. Saya tidak ingin pengorbanannya sia-sia. Ada tenaga, sekali lagi waktu, ada biaya dan semacamnya. Dan saya tidak ingin semua itu kemudian tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada yang kesulitan harus menggunakan kursi roda di sana, ada nanti
ya ada tempatnya, ada bagiannya, dan insya Allah juga nanti kita kan ada mutawif, ada yang lain juga, jadi nanti bisa dibantu untuk tawafnya, dan bisa nanti kemudian untuk dorongnya dan sebagainya. Jangan khawatir, tapi sekarang pikirkan semua yang baik-baik aja, yang tenang-tenang, dan semua sehat insya Allah. Baik, silahkan Bu. Ustaz, ini anak saya titip, dia berangkat sendiri, tidak apa-apa ya Ustaz? Boleh, yang mana Bu? Buktinya? Baik, oh iya, baik, khair insya Allah, khair. Baik, ada lagi yang lain? Cukup? Baik, kalau sudah cukup saya kira sekarang istirahat. Masih ada 12 hari. 12 hari ini masih panjang, jaga kesehatan baik-baik. Ini cuacanya sedang gak ada yang bagus, gak bagus dari Allah, semuanya bagus. Semuanya bagus, semuanya baik, dan semuanya mulia. Tinggal kita aja yang menyesuaikan diri seperti apa menjaga kesehatan. Itu satu. Yang kedua, tolong latih secara ritual supaya kondisi kita lebih baik ketika sampai di sana. Saya minta tolong setiap malam sholat, kemudian baca Quran. Kalau bisa mulai menghafal dan niatkan. Dan nanti minta saat di Mekah, di Madinah, minta yang baik-baik. Untuk yang Raudhah nanti saya juga bimbing, tadi saya katakan. Untuk yang di Masjidil Haram nanti saya juga tunjukkan. Kalau Allah menghendaki. Kalau terjadi apa-apa, ya Allah berikan yang terbaik untuk semuanya insya Allah. Ada lagi yang lain? Baik, tidak ada? Itu satu, semuanya? Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup untuk hari ini. Ya, sekali lagi, kalau ada hal-hal yang sifatnya baik, silahkan diteruskan. Kalau ada yang hal-hal yang salah, itu mutlak dari saya minta maaf, dan semoga Allah memberikan kemuliaan pada Bapak Ibu dengan memaafkan itu, dan semoga Allah mengangkat derajat Bapak Ibu sekalian dan membalas dengan pahala yang berlipat atas apa yang telah diikhtiarkan, dan jaga keikhlasan insyaallah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina waj'al umratana umran mabrurah waj'al tijaratan tabura. Allahumma ja'alna sa'yana sa'yan mashkura wa dhamana dhamman maghfura tijaratan tabura. Wa sallallahu ala habibikal karim sallallahu mustafa amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ummati ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kami tutup, alhamdulillah di sini juga ada ahli Quran, teman-teman yang hadir sudah menghafal Quran di sini kurang lebih selama 30 hari, dan hari ini berakhir ada tambahan pemantapan 7 hari. Dan kami punya 2 target, yaitu target pertama 30 juz dalam 30 hari. Target yang kedua membentuk karakteristik Qur'ani. Jadi teman-teman yang belum sampai 30 itu jangan dikira saya akan biarkan, tidak. Karena yang saya minta kebiasaan. Karena ada yang biasanya belum berinteraksi dengan Quran. Ada yang ukuran bacaannya itu belum tuntas. Yang belum biasa baca itu Allah kasih kemudahan. Itu kalau Anda misalnya udah dapat 5 juz, 6 juz, 8 juz, 10 juz, 16 juz, alhamdulillah. Ada kepala cabang bank, saya nggak perlu sebutkan, bank syariah, itu ikut libur, cuti untuk menghafal Quran. Dari nol sama sekali nggak pernah, jarang-jarang baca. Dapat beliau dikasih oleh Allah 16 juz selama 30 hari itu. Itu pembuka. Tapi yang belum sampai 30, Anda jangan khawatir. Anda ketika nanti akan pamit, saya akan berikan catatan. Di situ ada rumus untuk terus murojaah sampai 30. Dan nanti kami akan undang setiap sebulan sekali datang untuk setoran. Jadi saya tidak akan biarkan yang pernah terdaftar, dia harus sampai 30 juz. Walaupun mungkin waktunya 2 bulan atau 3 bulan, tapi tetap akan sama. Nanti insya Allah akan ada wisuda akbar, yang 30 juz ini nggak akan berhenti juga. Ada 2 lagi, pertama ngambil sanad, kalau perlu sampai 7 atau 10 riwayat. Yang kedua nanti kita akan isi dengan ilmunya. Nanti ada ta'lim-ta'lim khusus untuk yang telah sampai. Saya langsung pamit ya, karena saya harus langsung ke Jepara, saya harus langsung ke bandara. Jadi mudah-mudahan Allah muliakan Anda semuanya. Saya mohon pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.